Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kurnia Plabistoni dari kelas Biokimia B dengan nomor standbook N0111911012. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai karbohidrat. Silahkan disimak. Yang pertama ada pengertian karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri dari aldehid atau keton yang disertai dengan gugus hidroksil, di mana terdiri dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dengan mempunyai rumus umum CH2ON. Karbohidrat dapat bersumber dari umbi-umbian, padi-padian atau serelia, maupun kacang-kacangan, dan gula. Karbohidrat sering juga disebut sebagai sakarida, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu sakar, yang artinya gula. Karbohidrat mempunyai fungsi bagi manusia sebagai sumber energi utama, di mana karbohidrat juga dapat menjadi cadangan makanan yang pada manusia dan hewan disimpan dalam bentuk glikogen dalam hati dan otot, sedangkan pada tumbuhan disimpan dalam bentuk pati. Karbohidrat sangat penting dalam kehidupan karena merupakan sumber utama dalam aktivitas, di mana karbohidrat sangat menyebar luas dalam sel-sel. Karbohidrat juga dapat mengatur metabolisme lemak dan mengatur pengeluaran feses dengan mengatur gerakan peristaltik pada usus. Karbohidrat juga memberikan rasa manis pada makanan. Karbohidrat juga memberikan energi pada kontraksi otot. Dan faktanya, 1 gram karbohidrat terdiri atau sama dengan 1,4 kalori, di mana karbohidrat yang sudah ada dalam usus akan diserap dan dialirkan di dalam aliran darah dalam bentuk glukosa, sehingga glukosa sering juga disebut sebagai gula darah. Saat gula darah dalam tubuh meningkat, akan dialirkan menuju hati dan karbohidrat akan disimpan dalam hati dalam bentuk glikogen sebagai cadangan makanan. Adapun jenis karbohidrat terbagi atas 3, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Apa saja perbedaannya? Yang pertama adalah monosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lagi. Terdiri atas 3, yaitu glukosa, fruktosa, ribosa, dan deoksiribosa. Glukosa merupakan gula darah atau disebut juga dengan gula anggur karena terdapat pada anggur dan darah. Saat dalam darah glukosa kurang, maka glikogen dalam hati akan diubah menjadi glukosa. Yang kedua adalah fruktosa. Fruktosa merupakan karbohidrat yang paling sederhana yang terdapat pada buah-buahan yang rasanya sangat manis. Yang ketiga ada deoksiribosa dan ribosa yang merupakan komponen utama dalam asam nukleat yang membentuk DNA dan RNA. Jenis karbohidrat yang kedua yaitu oligosakarida. Oligosakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari 2-10 monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosida. Terdiri dari 3 jenis, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa sering kita kenal dengan gula pasir. Sukrosa dihasilkan pada tanaman-tanaman yang berfotosintesis, pada khususnya yaitu tebu. Yang kedua yaitu maltosa. Maltosa merupakan karbohidrat hasil hidrolisis dari pati yang terdiri dari 2 gugus glukosa. Yang ketiga ada laktosa. Laktosa
merupakan gula yang terdapat dalam ASI maupun air susu pada mamalia lainnya, terdiri sekitar 5% dari kadar air susu yang terdapat dalam manusia. Dan yang terakhir adalah polisakarida. Polisakarida merupakan jenis karbohidrat yang paling kompleks, yang terdiri dari banyak unit monosakarida, terbagi atas 3, yaitu selulosa, amilum atau pati, dan glikogen. Selulosa merupakan polisakarida yang berantai lurus yang dihubungkan dengan ikatan glikosida 1,4 beta yang terdiri dari 300 sampai 15.000 unit D-glukosa. Sedangkan amilum atau pati merupakan cadangan makanan yang terdapat pada tanaman yang terdiri dari sekitar 1.000 molekul glukosa. Sedangkan glikogen merupakan cadangan makanan pada manusia dan hewan yang disimpan dalam hati dan otot, terdiri dari sampai 100.000 unit glukosa. Hidrat juga dapat dibagi berdasarkan kemampuan saluran pencernaan manusia dalam mencernanya. Karbohidrat dapat dibagi sebagai karbohidrat yang dapat dicerna dan karbohidrat yang tidak dapat dicerna. Karbohidrat yang dapat dicerna yaitu monosakarida dan disakarida serta pati. Sedangkan karbohidrat yang tidak dapat dicerna yaitu selulosa, hemiselulosa, lignin, dan substan yang pekat. Adapun penyakit yang berhubungan dengan karbohidrat dapat disebabkan karena kadar karbohidrat yang kurang ataupun berlebihan. Saat kadar karbohidrat yang kurang pada manusia, sangat sering terjadi hipogliksemia, yang artinya kadar gula dalam darah sangat rendah, ditandai dengan lemah, tremor, dan adanya konvulsi serta bisa menyebabkan kematian. Pada balita, kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan penyakit Maramus, yaitu di mana kekurangan karbohidrat dapat melemahkan tubuh pada balita dan dapat menurunkan daya pikir dan perkembangan otaknya, serta kemungkinan juga dapat mempengaruhi psikologis dari balita tersebut. Sedangkan untuk penyakit yang ditimbulkan pada saat kita kelebihan karbohidrat dapat berupa obesitas, penyakit jantung, atau bahkan diabetes. Namun, penyakit ini dapat terjadi jika tergantung dari keadaan kondisi tubuh seseorang. Nah, bagaimana sih cara untuk mengidentifikasi karbohidrat? Kita dapat melakukan pengujian terhadap sampel karbohidrat yang akan kita identifikasi. Dapat kita lakukan melalui 6 tahap. Yang pertama, bisa melalui metode molis atau uji molis, di mana karbohidrat yang terkandung akan dihidrolisis menjadi monosakarida, di mana alfa-naftol bereaksi dengan furfural membentuk cincin ungu. Yang kedua, bisa kita lakukan melalui uji iodin, di mana iodium akan membentuk kompleks warna biru ungu. Sedangkan untuk yang ketiga ada uji Barfoot, di mana uji Barfoot di sini akan direduksi CO2+ dalam suasana asam menghasilkan endapan yang berwarna merah bata. Yang keempat, kita bisa lakukan uji Benedict, di mana uji Benedict yaitu gugus aldehid atau keton mereduksi ion CO2+ dan mengendap sebagai CU2O yang berwarna merah bata. Yang kelima ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov itu saat dipanaskan, ketosa akan terhidrasi dan bereaksi dengan resorcinol menghasilkan warna merah ceri. Dan yang terakhir, dapat kita lakukan pengujian Tollens, di mana reagen Tollens akan direduksi menjadi logam
Ag+, sehingga terbentuk cermin perak. Itulah hasil-hasil positif dari pengujian dari sampel karbohidrat. Sekian materi mengenai karbohidrat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.